Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Video kali ini mungkin agak terlambat karena ini udah mulai masuk hari kerjaan ya. Jadi saya harus membagi waktu antara kerjaan real sama membuat video. Sungguh sangat susah ternyata untuk membagi waktu tersebut. Karena kerjaan saya juga dari pagi sampai sore, terus malam juga ada aktivitas dengan kawan-kawan. Jadi saya benar-benar harus mencari waktu untuk bisa membuat video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu sebenarnya Kristen. Apakah mereka ini pengikut Yesus atau penyembah Yesus? Sangat jelas tertulis di seluruh kisah hidupnya di Alkitab bahwa Yesus tidak pernah sekalipun menyuruh murid dan pengikutnya untuk menyembah dirinya. Silakan dicek di segala Alkitab, semua perintah Yesus adalah jelas. Menyembah hanya kepada Allah Bapa, tidak pernah kepada Dia. Dan agama Kristen itu pun baru muncul untuk pengikut Yesus pertama kali itu saat di Antioquia. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Arti dari Kristen sendiri adalah pengikut Kristus. Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristos, yang berarti yang diurapi. Artinya dituangi minyak di kepalanya. Pengurapan itu biasanya dilakukan di kalangan bangsa Israel sebagai tanda bahwa orang yang diurapi itu mendapatkan jabatan atau kedudukan khusus. Misalnya seperti Saul dan Daud. Masing-masing diurapi menjadi raja Israel oleh Nabi Samuel. Karena sejarahnya dulu, orang Yahudi ini berharap kalau Yesus ini bisa menjadi raja yang membebaskan mereka dari penjajah Romawi. Karena arti Mesias itu sendiri adalah sang penyelamat. Bayangkan sajalah, orang Yahudi ini atau orang Israel ini sudah dijajah ratusan tahun, hidup sebagai bangsa terbuang dan di bawah penjajahan terus. Berbeda sekali dengan saat zaman Raja Daud berkuasa. Kerajaan Israel saat itu adalah kerajaan yang sangat disegani dan sangat makmur. Coba kalian di sini nih bayangkanlah perasaan kalian tuh jadi orang Israel saat itu. Kalian cerita kepada anak kalian kalau kerajaan kita nih, bangsa kita nih adalah bangsa pilihan Allah. Kita disayangi oleh Allah. Terus anak kalian nanya, "Mak, kalau kita memang adalah bangsa yang disayang Allah, kenapa kita bisa dijajah sampai 6 abad? Apa Allah tidak sayang sama kita? Kok biarkan kita di dalam penjajahan?" Gimana cara kalian jawab anak kalian kalau mereka bertanya seperti itu? Itulah jelas di sini bahwa bangsa Israel itu sudah mendapatkan murka Allah. Karena mereka ini bangsa yang bebal. Itulah kenapa Allah menghukum mereka dengan dijajah begitu lama. Barulah dikirim Yesus untuk mencoba sekali lagi, menyadarkan orang Israel. Tapi ternyata orang Israel tetap bebal, tidak mau bertobat. Jadi jelas ya, saat Yesus muncul, mereka ini memang berharap Yesus ini jadi raja. Buktinya aja, saat Yesus itu mau disalib, Yesus tuh selalu diolok-olok kan? Dikatakan kepada para pengikutnya bahwa inilah raja kalian, biar mempermalukan bahwa inilah raja kalian. Kok rajanya aja bisa sampai telanjang, terus disalib, disiksa, dan saat disalibkan dia diberi mahkota, diejek-ejek oleh para tetua Yahudi ini dengan mengatakan inilah raja Israel kalian, dengan menunjukkan kepada murid-muridnya. Banyak pengikut Yesus yang termotivasi untuk mengikuti Yesus ini sebenarnya dengan harap kalau Yesus menjadi Raja Israel, maka mereka ini akan mendapatkan jabatan di kerajaannya. Salah satu orang tersebut adalah Yudas Iskariot. Bisa dikatakan bahwa Yudas ini adalah salah satu murid utama Yesus. Jabatannya pun ini nggak main-main ya. Dia ini adalah orang yang memegang kas dari ormas Yesus saat itu. Yohanes 13 ayat 29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Kalian semua juga tahu, kalau Yudaslah yang mengkhianati Yesus dengan menjualnya kepada imam Yahudi. Jelas dikatakan bahwa Yudas adalah murid utama Yesus dan mengikuti setiap perjalanan Yesus selama dia menginjili. Kok bisa ya, tega kali si Yudas ini menjual Yesus? Apa yang menjadi dasar motivasi dia untuk tega menjual Yesus? Ternyata yang menjadi motivasi Yudas sehingga tega melakukan hal tersebut karena di awal-awal dia berpikir
seandainya Yesus menjadi Raja Israel dan membebaskan Israel dari penjajah Roma, maka sudah pastilah, kalau Yesus jadi Raja, maka Yudas ini akan jadi apa? Menteri Keuangan, seperti Ibu Sri Mulyani. Jelas sekali kan? Jabatannya sekarang bendahara. Kalau Yesus jadi Raja, kan nggak mungkin dia nggak dapat jabatan. Dia ini salah satu dari 12 murid utama loh. Tapi ternyata kan yang diharap-harapkan dia itu tidak terjadi. Yesus tidak mau mengangkat senjata dan memotivasi orang Yahudi untuk melawan Roma. Karena kecewa dan merasa peluang untuk menjadi Menteri Keuangan sudah tidak ada lagi, maka dia lebih memilih menjual Yesus seharga 30 keping perak. Kalau diibaratkan ini, daripada kagak dapat rotan, akar pun jadi. Itulah yang ada di otak Yudas saat itu. Bukti bahwa orang Yahudi hanya menganggap Yesus sebagai Raja, kita lihat di Matius 21 ayat 5. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Matius 21 ayat 8. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kalau kalian benar-benar renungkan, coba kalian pikirlah. Artinya nih saat Yesus mau masuk ke Yerusalem, penduduk-penduduk itu membentangkan seperti karpet lah ya. Jadi dia membentangkan karpet itu tujuannya apa? Ya menyambut Yesus yang akan menjadi raja. Jadi Yesus ini tunggu-tunggu untuk datang ke Yerusalem untuk menjadi seorang raja. Jadi dia ditunggu bukan sebagai nabi ya. Tidak ada nabi yang ditunggu dengan cara menghamparkan pakaiannya di jalan, sampai memotong ranting dan pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Tidak pernah ada nabi yang dibuat seperti itu. Ini hanya penghormatan kepada raja. Jadi di sini jelas ya, yang mereka nantikan itu adalah seorang raja seperti Musa dan Daud dulu, yang bisa membawa mereka keluar dari penjajahan Romawi. Tapi ternyata mereka tidak jadi keluar dari penjajahan karena Yesus hanya nabi. Dia tidak rangkap jabatan sebagai raja saat itu. Jadi penonton ini udah kecewa, bubar barisan lah semua jadinya. Karena udah bubar barisan, imam-imam besar lihat ada peluang untuk menangkap Yesus, mereka tangkap. Karena kalau Yesus ini masih banyak orang yang dukung, bahaya untuk ditangkap kan, bisa memberontak orang. Karena memang dia lihat, oh pendukungnya ada kecewa, itulah ditangkap. Dulu Yesus hanya mengajar kepada orang Yahudi. Kok sekarang yang banyak Kristen itu malah orang non-Yahudi? Ini juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang. Pada dasarnya, semua murid Yesus hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Itu awal-awal. Terus muncul seseorang yang bernama Saulus. Saat itu Saulus adalah seorang mahkamah agama Yahudi dan merupakan murid langsung dari Gamaliel, rabi Yahudi paling dihormati pada saat itu. Tugas Saulus adalah mencari dan menghukum serta menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Siapa itu Saulus? Saulus inilah yang di kemudian hari setelah menjadi pengikut Yesus berubah namanya menjadi Paulus. Ceritanya itu saat si Paulus botak lagi on the way dalam perjalanan ke Damsyik atau Damaskus untuk memburu pengikut Yesus. Dia bilang dia tiba-tiba bertemu dengan Yesus yang menyuruhnya bertobat dan juga mengangkatnya menjadi rasul khusus untuk orang non-Yahudi. Ini ceritanya kurang lebih mirip si Tampar Ragila. Tiba-tiba dia bilang ketemu Yesus, terus ngangkat dia jadi nabi gitu. Padahal pesan Yesus sudah sangat jelas kepada murid-muridnya, untuk hanya mengajar kepada orang Yahudi atau Israel. Matius 10 ayat 5-6. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi jelas ya, pesan Yesus adalah untuk hanya mencari domba-domba umat Israel. Cuma, karena status Paulus saat itu adalah warga negara Romawi, jadi murid-murid Yesus yang lain tidak ada yang berani lawan dia. Karena takut ntar malah dia ngamuk terus menganiaya orang-orang lain. Harus diingat, saat itu statusnya si Paulus ini sangatlah menentukan. Paulus botak ini adalah warga negara Romawi
yang secara kasta saat itu jauh di atas warga-warga negara kerajaan lain. Si Paulus botak ini pun sangat jago bahasa Yunani, yang saat itu adalah bahasa internasional. Terus ada yang nanya nih pasti, mana ada si Saulus itu orang Romawi? Dia kan orang Yahudi. Si Paulus ini orang warga negara Romawi, tapi sukunya memang dari suku Yahudi. Memangnya nggak boleh orang Jawa warga negaranya Amerika. Wis, mantap kan? Mentang-mentang warga Roma, si Paulus botak pun jadi merasa bang jago dia. Semua dia lakukan sesuka hatinya. Mungkin saat itu di pikiran dia nih kan, daripada dia prospek orang Yahudi yang terkenal bebal itu, udah itu kan udah rame itu murid-murid Yesus yang utama yang prospek orang-orang orang-orang Yahudi. Ngapain lagi dia semak-semakan sama mereka? Jadi mending dia prospek ladang baru yang cuma dia sendiri yang kerjakan. Kalau di bahasa marketingnya nih masih blue ocean. Jadi sampai sini sudah ngerti kan asal-usul kenapa orang Kristen tuh malah lebih banyak yang dari non-Yahudi. Malah orang Yahudi itu tidak percaya sama ajaran Kristen. Ya, jadi memang waktu itu ajarannya dibawa sama si Paulus botak. Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya tidak ada muncul si Paulus botak ini yang mengajarkan kepada orang non-Yahudi, kira-kira bakal seperti apa dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar kita sama-sama bahas. Wassalam.